Amin. Ya, shalom. Shalom. Nah, Shalom, Pak. Bapak Ibu, malam hari ini adalah malam yang spesial yang sudah kita jadwalkan untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Bapak Ibu rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan? Berapa banyak yang rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan? Berapa banyak yang rindu untuk meninggikan Tuhan di dalam hidup ini? Berapa banyak yang rindu untuk menjadi penyembah-penyembah? Yang rindu untuk menjadi penyembah Tuhan? Lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, malam hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu masuk dalam sebuah keintiman dengan Tuhan. Bagaimana kita menyembah dalam keintiman? Hal ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan seorang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Bapak Ibu, saya mau menceritakan satu kisah dari sekian banyak kisah yang ditulis di dalam Alkitab. Satu kisah yang luar biasa mengenai penyembahan. Judul perikopnya, Yesus diurapi oleh seorang perempuan. Dan perempuan ini terkenal sebagai seorang yang berdosa. Bapak Ibu, suatu ketika Yesus diundang oleh seorang Farisi yang bernama Simon untuk makan di rumahnya. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya berkumpul di rumahnya. Di rumah itu. Dan semua yang hadir di situ adalah laki-laki. Tiba-tiba masuklah seorang perempuan berdosa. Dan dia adalah seorang pelacur. Perempuan ini adalah seorang pelacur. Dan ia membawa buli-buli dari pualam yang berisi minyak. Murid-murid Yesus pun kaget. Perempuan ini, pelacur ini, masuk tanpa diundang. Kenapa orang ini? Kenapa perempuan ini? Kenapa pelacur ini bisa masuk ke dalam rumah ini? Kenapa? Siapa yang suruh dia masuk? Kenapa dia bisa masuk? Dan murid-murid Yesus kebingungan dan hendak mengusirnya. Tetapi perempuan itu menghampiri Yesus dari belakang sambil menangis. Dia mendekati kaki Yesus. Perempuan ini kemudian membasuh kaki Yesus dengan air matanya. Dan kemudian dia menyekanya dengan rambutnya. Dan tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Dia mencium kaki Yesus berulang-ulang. Lalu dia pecahkan buli-buli minyak narwastu yang sangat mahal harganya. Sambil menangis. Dan mencium kaki Yesus berulang-ulang. Dan mengeringkannya dengan rambutnya. Murid-murid Yesus berkata, "Hai, apa yang sedang kamu lakukan dengan minyak yang semahal itu?" Tetapi perempuan itu terus menangis dan mencium kaki Yesus berulang-ulang. Mengeringkannya dengan rambutnya. Meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang mahal itu. Bapak Ibu, murid Yesus mendiskusikannya. Kamu tahu nggak dia itu pelacur? Bapak Ibu, Yesus tahu nggak dia seorang pelacur? Tahu. Tahu Bapak Ibu. Tapi perempuan itu, pelacur itu nggak mau ambil pusing dengan semua yang sedang dibicarakan oleh murid-murid Yesus. Dan kemudian Yesus berkata kepada Simon, "Simon, kalau ada dua orang yang berhutang, yang seorang berhutang 500 dinar dan yang lain 50 dinar. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang ini. Siapa di antara mereka yang lebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan itu? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak yang wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah
banyak berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kisah dalam Injil Lukas pasal yang ke-7 ini, kita dapat menarik satu rema firman Tuhan malam hari ini. Bahwa penyembahan yang seperti ini belum pernah terjadi di Israel. Satu penyembahan yang melewati aturan keimamatan. Satu penyembahan yang radikal. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, mengapa penyembahan yang radikal itu terjadi, Bapak Ibu? Seorang perempuan berdosa datang menghampiri Yesus dari belakang dan melakukan 4 hal. Membasuh kaki Yesus dengan air matanya, kemudian menyekanya dengan rambutnya, kemudian dia mencium kaki Yesus berulang-ulang, dan kemudian meminyakinya dengan minyak yang mahal harganya. Nah, Bapak Ibu, apa yang menjadi motivasi dari perempuan berdosa ini untuk melakukan semua ini? Apa yang mendorong perempuan berdosa ini untuk melakukan semua ini? Apa yang menjadi latar belakang perempuan dosa ini melakukan semua ini? Apa yang menggerakkan hati dari perempuan berdosa ini untuk melakukan semua ini? Bapak Ibu, menurut banyak catatan, perempuan ini pernah mengalami hal yang buruk di dalam hidupnya. Dia pernah mengalami neraka di dalam hidupnya. Karena dia pernah berada dalam lembah kelam di dalam hidupnya. Karena dia pernah mengalami cercaan. Dia pernah mengalami hinaan. Dia pernah mengalami ejekan. Dia pernah mengalami olok-olokan. Dia pernah mengalami hujatan. Dia pernah mengalami badai tofan di dalam hidupnya. Bapak Ibu, itulah yang menjadi penyebab perempuan berdosa itu datang kepada Yesus. Dengan segala hal yang radikal. Dengan sangat ekstrim. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah mengalami salah satu dari hal seperti itu. Dan menyadarinya di dalam hidup ini. Itulah yang akan merubah penyembahan Bapak Ibu kepada Tuhan. Bapak Ibu, perempuan berdosa ini fokus menyembah dia. Dia nggak peduli apa kata orang. Dia menghampiri Yesus dari belakang. Membasuh kaki Yesus dengan air matanya. Menyekanya dengan rambutnya. Mencium kaki Yesus berulang-ulang. Dan meminyakinya dengan minyak yang mahal harganya. Bapak Ibu, tanpa harus sekolah Alkitab, tanpa harus sibuk dulu dengan pelayanan, tanpa harus aktif dulu dalam kegiatan-kegiatan dosa. Dan Yesus berkata, dosamu telah diampuni. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Nah, Bapak Ibu, apa yang menjadi spesial dengan semua ini? Penyembahan bukanlah tentang musik. Bukan tentang pilihan lagu yang bagus. Bukan tentang lagu yang enak untuk didengar. Bukan tentang kualitas vokal yang baik. Tetapi penyembahan adalah mengenai sikap hati. Ketika Bapak Ibu menyembah dengan sikap hati yang hancur. Dengan sikap hati yang penuh penyesalan akan dosa-dosa yang telah diperbuat. Ketika Bapak Ibu menyembah dengan sikap hati yang telah ditebus. Ketika Tuhan ditinggikan, ketika Tuhan dimuliakan. Itulah penyembahan yang menggetarkan sorga. Yang membuat Tuhan jatuh hati. Yang membuat Tuhan terkesan. Dan itulah penyembahan yang menyukakan hati Tuhan. Yang menyenangkan hati Tuhan. Dan yang berkenan di hati Tuhan. Bapak Ibu, Yesus berkata kepada perempuan itu. Dosamu telah diampuni. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Nah, Bapak Ibu, keselamatan yang Tuhan berikan itu sangat mahal dan eksklusif. Kenapa sangat mahal dan eksklusif? Karena ketika malaikat berdosa jatuh ke dalam dosa, malaikat dibuang, Bapak Ibu. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan turun dari sorga untuk menebus manusia. Untuk menebus kita. Untuk menebus Bapak Ibu, saudara dan saya. Dan itu sangat mahal harganya. Bapak Ibu, keselamatan yang Tuhan berikan itu sangat eksklusif dan sangat mahal harganya.
Karena Tuhan telah menebusnya dengan darah anaknya yang dikasihinya. Supaya kita dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan Yesus Kristus. Bapak Ibu, Yesus berkata, akulah jalan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya tidak ada jalan lain. Semua jalan tertutup dan hanya melalui Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita beroleh selamat. Dan hanya di dalam nama Yesus Kristus saja kita beroleh selamat. Dan ini menjadi satu alasan yang cukup untuk kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus untuk datang dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini adalah malam penyembahan. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ini sangat luar biasa. Kalau kita boleh menyembah Tuhan malam hari ini. Karena Tuhan telah menyelamatkan hidup kita. Dan ini menjadi satu alasan yang cukup untuk kita menyembah Dia. Amin. Bapak Ibu, penyembahan ini adalah satu perjalanan. Ya, satu perjalanan dan satu pengalaman. Satu perjalanan atau pengalaman hidup yang pernah kita alami di dalam hidup ini. Itulah yang akan merubah penyembahan kita. Perjalanan hidup, tempahan hidup yang kita alami akan membuat Bapak Ibu tahu bagaimana seharusnya sikap hati kita untuk menyembah. Karena di dalamnya Bapak Ibu akan mengenal betapa kasih Bapak itu melebihi apapun di dalam hidup Bapak Ibu saudara saya yang telah mengangkatnya menjadi anaknya dan menjadi umat pilihannya. Jadi Bapak Ibu, saat kita datang ke hadirat Tuhan, mari kita setting hati kita untuk memberi. Kita datang dengan sikap hati yang memberi dan bukan dengan sikap hati untuk menerima. Tuhan, kami datang malam hari ini untuk menyembah-Mu. Dan kami datang to worship God. Bapak Ibu, mari kita setting hati kita untuk memberi apa yang terbaik yang ada pada kita. Yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Hartakah? Uang? Kekuasaan? Kepandaian? Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu, itu tidak berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Jadi apa yang terbaik yang dapat kita berikan kepada Tuhan, Bapak Ibu? Yang terbaik yang dapat kita berikan kepada Tuhan adalah ucapan syukur kita. Ucapan syukur sebagai orang yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Bapak Ibu, mari kita malam hari ini datang kepada Tuhan dengan membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena begitu besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu, apa yang membuat Tuhan terkesan dengan ibadah kita ini Bapak Ibu? Itu adalah bagaimana sikap kita. Bagaimana sikap hati kita. Motivasi kita ketika kita datang menyembah Tuhan. Jadi bukan karena disuruh, bukan karena terpaksa. Tuhan tidak mau kalau Bapak Ibu datang menyembah Tuhan dengan terpaksa. Tetapi Tuhan sedang menanti orang-orang yang seperti perempuan yang terkenal berdosa ini untuk datang kepadanya dan menyembahnya. Tanpa kata-kata Bapak Ibu, dia datang dari belakang. Artinya dia datang dengan hati yang hancur dan menganggap dirinya tidak layak. Dia bukan datang mendekat dan memeluk dia, tetapi dia datang dan mendekat ke kaki Yesus. Bagian yang paling bawah. Karena dia tahu betapa berdosanya dirinya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang hancur, datang sebagai umat tebusannya, sebagai orang-orang yang telah lunas dibayar, maka Tuhan akan terkesan dengan sikap hati penyembahan Bapak Ibu. Tuhan tidak rindu khotbah, termasuk khotbah saya ini. Tetapi Tuhan rindu, yang Tuhan rindukan adalah penyembahan Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita jadikan acara intimacy worship celebration ini sebagai gaya hidup kita. Di dalam menyembah. Dalam menyembah Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang
memberi dan bukan menerima, yaitu memberi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan itulah attitude dalam penyembahan. Amin. Nah, Bapak Ibu, di akhir dari pastoral message malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk menaikkan satu pujian bagi Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena kita telah ditebus oleh darahnya yang mahal. Dan itu semua adalah anugerah yang boleh kita terima di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidup
segenap hidupku persembahkan. Amin. Haleluya. Praise God. Amin. Amin. God bless you all. Nah, Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ibu Nur untuk memimpin kita untuk memandu teman-teman yang akan memuji dan menyembah Tuhan. Silakan Bu Nur. Amin. Haleluya. Terpujilah. Amin. Terima kasih Pak Stefanus untuk firman-Nya malam hari ini.